Halo teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan mengenai uji sensitivitas antimikroba. Apa itu uji sensitivitas antimikroba? Mengapa kita perlu melakukannya? Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang antimikroba itu sendiri. Antimikroba merupakan senyawa organik dan anorganik yang dapat membunuh mikroba dan biasanya ditunjukkan untuk membunuh mikroba yang sifatnya patogen atau berbahaya. Nah, ada beberapa istilah kelompok senyawa yang termasuk ke dalam antimikroba. Di antaranya yaitu antibiotik, desinfektan, dan antiseptik. Lalu, apakah yang membedakan ketiganya? Antibiotik adalah senyawa organik yang merupakan suatu substansi kimia yang bisa kita dapatkan dari macam-macam spesies mikroorganisme yang dalam jumlah amat sedikit, yang mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Sedangkan desinfektan dan antiseptik pada dasarnya merupakan senyawa kimia yang dapat melawan infeksi dan mencegah pertumbuhan atau aktivitas mikroorganisme dengan cara mematikan sel vegetatifnya. Perbedaan kedua istilah tersebut adalah dalam hal penggunaannya. Desinfektan biasanya digunakan untuk benda-benda atau materi tak hidup, sedangkan antiseptik digunakan untuk jaringan yang hidup. Nah, jadi uji sensitivitas antimikroba adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari kelompok senyawa tadi, baik antibiotik, desinfektan, maupun antiseptik untuk menghambat pertumbuhan suatu mikroorganisme. Lalu, kenapa sih kita perlu melakukan uji sensitivitas ini? Nah, uji ini biasanya bertujuan sebagai evaluasi laboratoris terhadap efektivitas daya hambat antimikroba itu sendiri. Jadi, kita bisa menentukan antimikroba mana yang akan digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan dan aktivitas suatu mikroorganisme. Kali ini, kita akan menggunakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk melakukan uji ini, yaitu metode difusi agar atau dikenal dengan metode Kirby-Bauer. Metode ini merupakan metode cepat untuk menentukan antimikroba mana yang paling tepat atau paling manjur untuk membunuh suatu mikroorganisme. Disebut metode difusi agar karena pada prinsipnya terjadi difusi antimikroba ke dalam medium pertumbuhan mikroba, yaitu agar dari cakram kertas yang sebelumnya telah direndam pada antimikroba. Metode ini dilakukan dengan mengukur diameter zona hambat, yaitu daerah jernih di sekitar cakram kertas. Semakin besar zona hambat, maka semakin manjur antimikroba tersebut. Sebaliknya, jika tidak terbentuk zona hambat, antimikroba tersebut tidak bekerja, yang menandakan mikroorganisme tidak terpengaruh alias resisten terhadap antimikroba tersebut. Oleh karena itu, uji ini juga bisa disebut sebagai uji resistensi, di mana kita menguji ketahanan suatu mikroorganisme terhadap antimikroba yang digunakan. Nah, untuk melakukan uji ini, kita harus menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, yaitu cawan Petri steril, beker gelas, gelas ukur, pinset, inkubator, penggaris, pipet ukur, spidol permanen, dan jangan lupa pembakar spiritus, karena kita harus melakukannya secara aseptik. Sedangkan bahan yang kita perlukan dalam uji ini yaitu diakan bakteri uji, kaldu nutrisi agar sebagai medium pertumbuhan bakteri, aquade steril, desinfektan, dan antibiotik dengan berbagai merek, dan jangan lupa cakram kertas. Jika semua sudah tersedia, kita mulai saja yuk uji sensitivitas antimikrobanya. Let's go! Pertama, kita akan menyiapkan cawan Petri steril, kemudian di bagian bawahnya kita buat garis pembagi untuk batas penempatan desinfektan dan antibiotik serta aquade steril sebagai kontrol nantinya. Jangan lupa, tuliskan setiap merek pada masing-masing batas tersebut. Setelah itu, kita akan menginokulasi bakteri dengan cara memasukkan 1 ml biakan bakteri uji ke dalam cawan Petri steril.
Lalu, tuangkan kaldu nutrisi agar pada cawan Petri tersebut. Jangan lupa, lakukan secara aseptik ya di dekat api. Kemudian, homogenkan dengan menggerakkan cawan Petri membentuk angka 8 sebanyak 3 kali. Selanjutnya, simpan dan diamkan hingga agar memadat. Nah, sambil menunggu agarnya memadat, kita akan merendam cakram kertas ke dalam berbagai merek desinfektan dan antibiotik selama kurang lebih 2 menit. Antibiotik yang berupa tablet dihancurkan terlebih dahulu ya, kemudian ditambahkan aquades steril untuk mengencerkannya. Rendam juga cakram di aquades steril secara terpisah sebagai perlakuan kontrol. Jangan lupa, sediakan satu pinset untuk masing-masing merek desinfektan, antibiotik, dan aquades steril supaya penggunaannya tidak bercampur. Selanjutnya, ambil cakram kertas tersebut dan pastikan jangan terlalu basah kuyup. Tunggu hingga tetesan terakhir menetes, baru kemudian ambil cawan Petri berisi bakteri dan letakkan cakram tepat di tengah daerah yang sudah ditandai batasannya tadi dan sesuai dengan nama yang tertera di dasar cawan. Jangan lupa, simpan cakram yang direndam di aquades steril di tengah cawan Petri sebagai kontrol. Lalu, bungkus cawan Petri dengan kertas dan masukkan ke dalam plastik anti panas. Setelah itu, baru kita inkubasi selama 24 jam dengan suhu 22-30 derajat Celcius. Pengamatan dilakukan keesokan harinya. Wah, sudah 24 jam nih. Ayo kita lihat hasilnya. Nah, selanjutnya kita harus mengukur diameter zona penghambatan untuk tiap merek desinfektan dan antibiotik yang digunakan. Di sini langsung terlihat antimikroba mana yang paling efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri tersebut, yaitu yang paling besar diameter zona hambatnya. Metode ini terbilang cepat bukan? Kita hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk menunggu hasil ujinya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai uji sensitivitas antimikroba berdasarkan metode divisi agar atau Kirby Bauer ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa.